Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Untari yang telah memberikan kesempatan bagi kami mahasiswa em, untuk mata kuliah analisa algoritma eh, untuk mengerjakan tugas video tentang penjelasan atau pemaparan khusus untuk saya sendiri Dedi Sutanto mendapatkan materi atau penjelasan tentang reduksi Hamilton Cycle Problem menjadi Traveling Salesman Problem. Yang mana nanti penjelasannya akan kita paparkan di slide berikutnya. Ya, sebelum kita melakukan penjelasan tentang reduksi Hamilton Cycle Problem ke Traveling Salesman Problem, saya akan menjelaskan sedikit masalah tentang Hamilton Cycle Problem dan Traveling Salesman Problem, di mana Hamilton Cycle Problem adalah cara untuk menentukan apakah sebuah siklus dalam suatu graf yang mengunjungi setiap simpul tepat satu kali dan kembali ke simpul awal. Jadi nanti ada graf yang akan saya berikan contoh di slide berikutnya bagaimana Hamilton Cycle Problem ini melihat dianalogikan dalam suatu graf akan mengunjungi setiap simpul tepat satu kali dan kembali ke simpul awalnya. Berbeda dengan traveling salesman problem, di mana traveling salesman problem ini adalah masalah optimasi di mana seorang salesman harus mengunjungi sejumlah kota masing-masing sekali dan kembali ke kota asalnya dengan total jarak atau biaya perjalanan yang sedemikian mungkin. Jadi inti dari traveling salesman problem adalah bertujuan untuk menemukan siklus dengan bobot minimum, dengan bobot yang sangat kecil, yang mengunjungi setiap kota tepat sekali dan kembali ke kota asal. Itu adalah perbedaan antara Hamilton Cycle Problem dan Traveling Salesman Problem dari sisi pengertian dan dari sisi tujuannya. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana mereduksi Hamilton Cycle Problem menjadi Traveling Salesman Problem. Sebelumnya kita akan buktikan bahwa Traveling Salesman Problem adalah NP hard. Kenapa sih uh, kita akan membuktikan traveling salesman problem adalah NP hard? Nah, untuk membuktikan hal tersebut, membuktikan traveling salesman problem adalah NP hard, kita akan melakukan reduksi dari chemical cycle problem ke traveling salesman problem. Jadi jika Hamilton cycle problem kita sudah buktikan benar bahwa dia bisa direduksi ke traveling salesman problem, maka masalah traveling salesman adalah suatu NP hard. Oke, next di berikutnya. Nah, ini kita analogikan sebuah graf G dan graf G1 di mana setiap sebagai contoh kita bikinkan graf bahwa terdapat masalah adalah untuk menentukan apakah graf G tersebut mempunyai traveling salesman problem yang bisa terdiri dari biaya paling banyak. Kita anukan dengan parameter K gitu ya. Nah, kalau kita lihat reduksi dari graf G ke G1, maka dari graf G ke G1 maka akan kita tambahkan HH yang ada di graf G1 dengan nilai 1 atau dari poin yang pertama itu bahwa C dalam kurung E sama dengan 1 gitu ya. Nah, untuk kota-kota yang terhubung dari A ke B, ke C, ke D, dan ke E ya kalau dari graf G. Nah, bagi kota yang tidak terhubung dari graf G1, kota yang tidak terhubung, maka akan masing-masing biayanya akan kita berikan nilainya 2 atau C dalam kurung E1 sama dengan 2. Jadi kalau kita lihat dari transformasi dari graf G ke G1, kita lihat ada nilai dengan bobot 1 dan nilai dengan bobot 2. Jadi nilai bobot 1 adalah graf yang terhubung
graf G1 yang mempunyai hubungan antara setiap kotaknya, antara titik A, H ataupun sisi HA, HB, C, D dan E itu kita kasih bobot 1. Nah, bagi yang tidak terhubung misalkan dari A ke B, kemudian dari E ke D, kemudian dari C ke B atau B ke C itu kita kasih bobot dengan nilai 2. Kemudian, nah setelah kita menentukan bobot atau beban biaya bobot tersebut, maka kita akan lihat bahwa di graf E adalah merupakan Hamilton cycle, di mana poin dari kota E menuju kota A, kota dari kota A menuju kota C ke kota D, ke kota B dan ke kota E, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita reduksi dari kita lihat transformasinya ke G1 bahwa nilai dari TSP tersebut adalah yang paling minimum adalah dari E ke A ke C ke B ke E dengan nilai cost yang paling minimum adalah beban atau bobot yang paling minimum adalah 5. Nah, untuk traveling salesman problem ini melintasi semua pada graf kembali ke simpul semula ya, karena tidak ada simpul yang dikecualikan dari graf tersebut dan biayanya berjumlah N. Nah, cost-nya adalah 5. Oleh karena itu, ia harus menggunakan semua sisi graf yang ada di E dengan biaya 1 sehingga membentuk Hamilton cycle dengan graf G. Gitu. Nah, ini adalah kalau kita analogikan, kalau kita reduksi, gimana caranya untuk graf G ke graf G1 ya. Nah, kemudian di mana graf G1 itu merupakan graf G1 baru G1 itu dapat dibuat dengan waktu polinomial hanya dengan mengkonversi graf G menjadi graf G1 dan menambahkan biaya-biaya yang sesuai. Nah, tadi yang saya bilang, yang saya utarakan sebelumnya, untuk graf G1 kita kasih biaya-biaya atau bobot-bobot untuk setiap edge ke edge yang lain, bobotnya 1 dan bobotnya 2. Nah, kalau kita asumsikan bahwa graf G memuat siklus Hamilton yang melintasi semua vertex atau simpul V, pada graf tersebut, sekarang vertex atau simpul-simpul ini membentuk traveling salesman problem dengan cost sama dengan N. Nanti cost-nya, bobotnya sama dengan N ya, berapa sih bobot minimumnya. Nah, kalau kita lihat dari graf G1, karena menggunakan semua sisi-sisi dari graf asli yang berbiaya C dalam kurung E sama dengan 1, dan karena ini adalah sebuah siklus, maka ia akan kembali ke titik puncak aslinya. Diasumsikan bahwa graf G1 berisi traveling salesman problem dengan biaya K sama dengan N. Nah, kalau kita hitung biaya atau bobot paling rendah, paling minimum, itu adalah 5, di mana seorang salesman akan melintasi dari kota E ke kota A, kemudian ke kota C, kemudian ke kota B, ke kota C, kemudian ke kota D, dari kota D ke kota B, kemudian kembali lagi ke kota E, dari kota awal asal kembali ke kota awal, kembali lagi ke kota awal. Itu kota awal sebelumnya. Nah, ini adalah gambaran di mana siklus Hamilton direduksi menjadi traveling salesman problem. Jadi intinya, kesimpulannya, dengan demikian dapat dikatakan bahwa graf G1 memuat traveling salesman problem jika graf G memuat siklus Hamilton. Jadi, oleh karena itu, untuk setiap contoh masalah traveling salesman dapat direduksi menjadi sebuah contoh Hamilton
cycle problem. Oleh karena itu, maka traveling salesman problem adalah merupakan sebuah NPH. Nah, tadi di slide yang pertama saya tunjukkan bahwa saya ingin membuktikan bahwa masalah traveling salesman apakah sebuah NPH. Nah, jadi jika kita ingin membuktikan hal tersebut, maka kita akan mereduksi dari Hamilton menjadi traveling salesman problem. Nah, oleh karena Hamilton cycling problem dapat mereduksi menjadi traveling salesman problem, maka traveling salesman problem adalah merupakan sebuah NPH. Jadi keterkaitannya untuk traveling salesman problem dan NPH seperti itu ya. Jadi traveling salesman problem adalah NPH, untuk membuktikannya adalah direduksi dari Hamilton cycling problem. Nah, itu adalah eh, definisi atau cara-cara bagaimana kita mereduksi dari Hamilton cycle problem menjadi traveling salesman problem, dan bagaimana keterkaitan antara traveling salesman problem dan NPH. Oke, saya rasa kesimpulan dari saya cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih juga buat Untari atas kesempatannya kepada kami. Mudah-mudahan dapat berguna bagi kami dan dapat menjadi nilai tambah dalam ujian nanti. Dan mudah-mudahan untuk saya pribadi dan untuk teman-teman, mudah-mudahan bisa lulus dalam mata kuliah ini, karena ini udah kesekian kalinya, udah kedua kalinya kami mengulang untuk mata kuliah analisa algoritma. Mudah-mudahan ini bisa membantu tugas kami, bisa membantu nilai kami, dan mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan Bung Tari dapat meluluskan kami dalam mata kuliah ini. Terima kasih Bung Tari atas segala sesuatu yang pernah diajarkan kepada kami di semester ini. Mudah-mudahan dapat berguna bagi kami dan dapat berkesan mendalam untuk kami semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.